Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ota Yuandira dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, di video kali ini masih dengan mata kuliah yang sama, yaitu geometri bidang. Namun untuk pokok pembahasan pada video kali ini adalah irisan bidang. Langsung aja kita ke videonya. Jika suatu bidang datar memotong suatu bangun ruang, maka akan diperoleh bidang irisan. Suatu bidang memotong bangun ruang, maka perpotongan tersebut disebut irisan bidang. Untuk menentukan irisan bidang dengan bangun ruang yang dapat digunakan 3 cara, yaitu menggunakan sumbu afinitas, perpotongan bidang diagonal, dan perluasan sisi. Yang pertama ada menggambar irisan bidang dengan sumbu afinitas. Pengertian irisan yaitu perhatikan gambar di samping melalui titik PQRST dibuat bidang alfa. Bidang alfa memotong bidang A, B, C, D di P dan Q, memotong bidang A, E, H, D di Q dan R, memotong bidang A, B, F, E di P dan T, memotong bidang B, C, F, E, S, F di bidang sumbu afinitas. T dan S serta memotong bidang C, D, H, G di R dan S. Garis-garis P, Q, R, S, T dan T, TP dan PQ ini membentuk bidang yang disebut dengan irisan atau penampang antara bidang alfa dengan kubus A, B, C, D, E, F, G. Irisan antara bidang bangun ruang adalah sebuah bangun datar yang dibatasi oleh garis-garis potong antara bidang itu dengan bidang sisi dari bangun ruang, sehingga irisan itu membagi bangun ruang menjadi 2 bagian. Nah, sumbu afinitas sendiri adalah garis potong antara bidang irisan dengan bidang alas bangun ruang yang diirisnya. Sumbu afinitas terletak pada bidang irisan dan bidang alas. Sumbu afinitas memegang peran sangat penting untuk menyelesaikan gambar suatu bidang dengan bangun ruang. Menggunakan sumbu afinitas dalam menggambar irisan. Yang pertama ada aksioma yang diperlukan dalam melukis bidang irisan. A, 2 titik menentukan garis. B, garis dapat diperpanjang pada kedua ujung. C, bidang dapat diperluas. Nah, kedua, langkah-langkah menggambar bidang irisan dengan sumbu afinitas. A, dipilih titik pada bidang irisan yang terletak sebidang pada bangun ruang. B, lukislah garis yang melalui titik tersebut. Perpanjang garis-garis pada alas bangun ruang sehingga memotong garis pada langkah-langkah. Langkah kedua, D, hubungkan 2 titik baru pada bidang alas bangun ruang. Garis yang diperoleh adalah sumbu afinitas. C dan E, lengkapi gambar irisan bidang tersebut. Yang kedua, menggambar irisan bidang menggunakan perpotongan diagonal. Bidang diagonal. Bidang diagonal adalah suatu bidang yang melalui 2 rusuk tegak yang tidak berurutan. Nah, definisi tersebut memiliki akibat bahwa pada prisma segitiga tidak memiliki bidang diagonal, sebab sebarang 2 rusuk tegak yang dipilih pasti berurutan. Nah, perhatikan gambar pada prisma segi 5 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Beberapa bidang diagonalnya adalah A, C, H, F, A, D, A, F, B, E, J, G. Nah, lihatlah pada gambar itu. Dalil banyaknya diagonal prisma segi N. Banyaknya bidang diagonal prisma segi N adalah setengah N-1. Dalil tersebut merupakan perluasan banyaknya diagonal segi N. Perlu kita ketahui bahwa setiap perpotongan 2 bidang diagonal pada prisma merupakan suatu garis yang sejajar, salah satu rusuk tegak.
Pada gambar pada prisma ABCDEFGH, bidang diagonal ACGE dan bidang diagonal BDHF berpotongan menurut garis MN, maka garis MN sejajar dengan AE. 3. Menggambar irisan bidang menggunakan perluasan bidang. Prinsip utama dari cara ini adalah menentukan perpotongan dua bidang tegak prisma masing-masing memuat minimal satu titik dan titik tersebut terletak pada irisan bidang. Contoh, diketahui prisma ABCDE FGHIJ, titik K pada rusuk AF, titik L pada rusuk BG, titik M pada rusuk DL. Bidang alfa melalui ketiga titik tersebut dengan menggunakan perluasan bidang sisi tegak lurus. Lukis irisan bidang alfa dengan prisma ABCD FGHIJ. Solusinya, yang pertama, lukis garis XY yang merupakan perpotongan bidang tegak ABGF dan CDIH dengan cara menentukan titik X yang merupakan perpotongan garis AB dan DC pada bidang alas, menentukan titik Y yang merupakan perpotongan FG dan IH. Yang kedua, titik tembus CH pada bidang irisan ditentukan dengan cara menentukan titik S yang merupakan perpotongan garis KL dengan XY. Menentukan titik N yang merupakan perpotongan garis SF dan rusuk CH. Nah, kita bisa lihat dari gambar itu. Yang ketiga, garis UV yang merupakan perpotongan bidang tegak CBGH dan DEJI dengan cara menentukan titik U yang merupakan perpotongan garis BA dengan DE pada bidang alas, menentukan titik V yang merupakan perpotongan GF dan IJ pada bidang atas. Yang keempat, ada titik tembus EJ pada bidang irisan ditentukan dengan menentukan titik T yang merupakan garis LN dengan menentukan titik R yang merupakan perpotongan garis MT dan rujuk EJ. Contoh soal, menggunakan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik K terletak pada pertengahan rusuk AD, titik L terletak pada rusuk DH sehingga DL sama dengan 3/4 DH. Bidang alfa melalui garis KL dan sejajar dengan rusuk AB. Maka gambarlah irisan gambar alfa dengan kubus. Sebutkan bentuk dengan datar irisan, kemudian hitung luasnya. Maka solusinya adalah sebuah kubus. Untuk A, bidang alfa dengan kubus. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik K terletak pada pertengahan rusuk AD, titik L terletak pada pertengahan rusuk AO sehingga DL 3/4 DH, maka bidang garis KL sejajar dengan rusuk AB. Nah, untuk A, untuk menggambarnya kita bisa gambar itu sudah digambarkan irisan bidang alfa dengan kubus. Yang B, bentuk bangunan datar irisan kubus. L sama dengan S kuadrat sama dengan, karena S nya 4 berarti 4 kuadrat yaitu 16 cm, maka L nya adalah 16 cm. Nah, kesimpulannya adalah KLNMR merupakan penampang irisan alfa dengan catatan perluasan tegak lurus berpotongan tersebut sejajar. Apabila dijumpai hal demikian, menggunakan alternatif penyelesaian dengan menggunakan perluasan bidang tegak yang sejajar atau dengan bidang irisan memotong kedua bidang tegak yang sejajar, maka perpotongannya berupa dua garis besar. Nah, maka perpotongannya berupa dua garis sejajar. Nah, segitu dulu untuk pembahasan materi kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.